ada di daerah mana itu? Nah, kan itu ada di daerah Sumatera Utara. Nah, itu ada kisahnya Danau Toba itu. Pada saat itu ada seorang pemuda namanya Toba. Toba itu rajin, sering ke ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Toba bekerja di ladang. Setelah bekerja di ladang, dengarkan. Mau lanjut tidak nih? Nah, setelah bekerja di ladang, Toba sesekali memancing. Kalau hasil tancingannya itu banyak, sebagian dijual ke pasar, sebagian dimakan. Pada saat itu Toba memancing cukup lama sekali, tidak seperti biasanya. Dari pagi Toba mancing sampai hampir petang, sampai dia ketiduran, gak dapat ikan. Akhirnya Toba kaget karena pancingannya dimakan ikan. Ditarik nih, aduh kok berat sekali, berarti ikannya tahu ikan apa itu? Ikan mas. Ikannya bagus sekali. Ikannya itu tidak seperti biasanya, ikannya sangat bagus. Toba pun, cantik kali ini ikan, sayang mau dimakan, tapi dia sedang lapar. Akhirnya dibawalah pulang ke rumah dengan semangat. Sampai di rumah mau masak, kayu bakarnya habis. Akhirnya ikannya Toba letakkan di dalam wadah. Dia pergi ke hutan mengambil apa? Kayu bakar. Setelah mendapat kayu bakar, dia kaget nyampe di rumah. Ikannya kemana kok hilang? Nah, akhirnya dia mendengar di kamarnya tuh seperti ada orang. Aduh, kayaknya ada pencuri masuk ini. Cepat-cepat dia pergi ke kamarnya. Yang dilihat adalah sosok wanita Tuh cantiknya. Hai, kamu siapa? Kata Toba. Maaf, saya adalah jelmaan dari ikan emas yang tadi kamu tangkap. Waduh, cantiknya. Sebagai imbalannya, saya akan memasakkan makanan untuk kamu. Oh ya, perkenalkan, nama saya Putri. Oh ya, nama saya Toba. Ya udah, saya dimasakkanlah Toba. Makanannya tuh enak yang dimasak. Dalam hati Toba, andaikan wanita ini mau jadi istriku. Langsung tanya itu Toba tuh sambil makan, kok bisa wanita secantik kamu menjelma sebelum jadi ikan mas? Dulu saya itu putri kayangan. Saya itu tidak boleh main ke bumi, tapi dia itu nakal. Mainlah dia putri itu ke bumi. Akhirnya dikutuk sama raja kayangan. Saya kutuk kamu jadi ikan mas. Kamu akan jadi manusia kembali kalau ada orang yang menangkap. Begitulah kisahnya. Makanya ketika Toba menangkapnya, dia menjelma jadi manusia. Akhirnya karena takut fitnah dari kampung setempat, Toba pun menikah dengan Putri. Bahagia sekali sehingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Tapi anaknya itu karena saking bahagianya, sampai-sampai ibunya itu, oh ya, ibu lupa tadi,
Dia ingin menikahi wanita itu. Tapi putri itu memberi syarat kepada Toba. Saya mau menikah dengan kamu Toba. Hanya satu syarat saja. Apa itu? Syaratnya kamu tidak boleh mengungkapkan identitasku. Yang awalnya dari ikan. Kamu tidak boleh mengungkapkan kepada semua orang. Bahkan kepada anakmu sendiri. Kamu tidak boleh mengungkapkan. Oh iya, saya siap. Akhirnya menikah dan tadi mempunyai anak bernama Samosir. Samosir sangat dimanja sama ibunya. Itu yang membuat kadang Toba kesal. Karena dengan memanjakan Samosir jadi pemalas. Kerjanya tidur, main. Bahkan dia sering, kalau bermain itu sering tidak baik, ngacau kawan-kawannya, berkelahi. Makanya banyak teman-teman tidak mau berkawan dengan Samosir karena Samosir nakal. Nah, pada suatu ketika ibunya sakit, tidak bisa mengantar makanan ke ladang untuk ayahnya. Toba anakku, kata ibunya. Ibu minta tolong saya antarkan makanan ini sama ayahmu. Tidak mau, kata dia. Karena Toba itu anaknya nakal, bandel dan tidak mau disuruh. Dengan dipujuk, dengan sekali pujuk, akhirnya dia mau. Ngantarlah dia makanan nih. Bukan langsung ngantar makanan. Ada sungai, disimpan dulu. Dia main berenang sana sini. Sampai mau sore. Yang namanya ayahnya nih kelaparan di ladang. Mana ini ya makanan kok tidak datang dari istriku. Aku sudah sangat lapar. Akhirnya Toba yang kecapean ketiduran. Bangun-bangun makanan yang untuk ayahnya itu dimakan. Saya makan. Ayahnya hanya disisakan satu suap saja. Udah selesai makan kenyang. Pergilah dia ke ladang. Ayah melihat Toba sangat bahagia. Anakku Toba berubah, sudah mau ngantar makanan kepada ayah. Ayahnya belum tahu nih, karena sangat lapar. Toba anakku, terima kasih, kata ayahnya. Duduk nak, kita makan sama-sama. Tidak ayah, saya sudah kenyang. Ayah saja makan. Ya udah, setelah dibuka ternyata makanannya sedikit. Dari situlah karena dalam keadaan lapar, ayahnya marah besar. Gimana kita kalau kadang lapar? Kesal kan? Tiba-tiba makanannya sedikit, tidak mencukupi untuk mengurangi rasa lapar. Marah dia, akhirnya dipukul, ditampar. Nangis Toba. Ayah kenapa menampar saya? Tidak pernah dipukul selama ini. Ibunya selalu membelanya. Pada saat itu tidak ada ibunya. Ibunya sedang di rumah. Tampar nangis dia. Dasar kamu ini benar-benar keterlaluan. Bapak selalu malu dengan warga kampung. Kamu selalu buat onar. Dinasehati tidak mau. Dasar bukan anak manusia dia. Kamu anak ikan. Makin tambah kesal lah si Toba. Akhirnya petir menyambar. Hujan. Badai. Akhirnya ibunya yang tadi di rumah kaget. Ada apa ini? Dia teringat bahwa Toba telah melanggar sumpahnya, janjinya. Hujan, akhirnya Samosir lari. Pergi ke ibunya. Sampai di rumah. Ada apa anakku? Ayah menamparku ibu. Dan dia mengatakan, aku adalah anak ikan. Tidak anakku, kamu adalah anak manusia. Ini sebentar lagi akan terjadi banjir. Kamu melindungi diri kamu. Pergilah ke bukit. Akhirnya Samosir pun bekejar ingin pulang. Tapi seketika air sudah naik.
Samosir pun pergi ke bukit. Toba, maksud Toba akhirnya tenggelam. Ibunya itu menjelma menjadi ikan mas kembali. Akhirnya danau yang tadi itu jadilah sebuah danau daerah kampung itu. Semuanya meninggal. Jadi sebuah danau yang kita kenal dengan danau. Ya. Itulah kisah dari Danau Toba. Nah, dari kisah ini nasihat apa yang dapat kita ambil? Pertama, ketika kita berjanji tidak boleh mengingkari. Kedua, itu akibat dari anak yang nakal, malas, berakibat fatal. Itu akibatnya. Jadi, jadilah anak kalian jangan nakal. Bisa berakibat kepada diri sendiri dan orang banyak tuh tadinya buktinya. Satu kampung habis jadi danau. Ayahnya juga meninggal setoba gara-gara perilaku anaknya. Coba anaknya tidak nakal. Menurut ayahnya tidak marah karena sikapnya yang buruk tadi memancing ayahnya menjadi marah. Itulah yang pesan dapat diambil dari kisah apa namanya? Danau Toba. Ada di daerah mana? Sumatera Utara. Nah, hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil nasihatnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh diri